Hadirat rahimakumullah. Kita lajengaken adicara salajengipun nuninjih adicara uraian pengajian dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ingkang kaping 17 saha halal bihalal wonten ing dalu punika ingkang badhe kasta saking panjenenganipun Al-Karim Al-Fadil Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya saking Pekalongan liwah doaipun dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama ingkang boten saged kula sebataken salah setunggalipun, ugi para habaib. Boten berarti kita mengurangi kehormatan kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kendal atau yang mewakili, bapak-bapak dari Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Maulidin Nabi, juga syukuran kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia yang ke-70, juga halal bihalal, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur itu memang mudah. Tinggal mengucapkan alhamdulillah atau matur nuwun atau terima kasih. Sangat gampang. Tapi membawa syukur atau terima kasih dijadikan bekal kehidupan sehari-hari yang membuahkan cinta kepada Allah, cinta kepada para rasulnya, cinta kepada keturunan atau dzurriyyatun Nabi, para sahabatnya, cinta kepada al-ulama wal aulia, dan melahirkan kecintaan yang luar biasa kepada para tokoh yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Kalau yang begitu masih anak-anak lucu, tapi kalau kalian jelek. Iya.
Udah besar masih aleman. Kalau dia nangis aja seneng, lucu sekali. Jadi saya kembalikan kepada terima kasih yang membuahkan tersebut. Kelihatannya mudah, tapi sulit. Saya juga pada malam hari ini ya sangat bangga sekali. Karena kebanggaan itu tumbuh karena sebab melihat kalian. Benar. Karena yang memenuhi lapangan ini boleh dikatakan 85% adalah kaulo muda-mudi. Yang sebenarnya hati kita itu teka-teki, ketar-ketir. Melihat situasi keberadaan sekarang ini. Belenturnya kepercayaan, belenturnya nasionalisme, belenturnya rasa handar beni atau memiliki kepada tanah air ini, belenturnya kecintaan kita kepada para ulama dan aulia, ini sangat prihatin. Keprihatinan kita sangat beralasan. Dan ini yang bisa menjawab kelak masa depan untuk bangsa ini bukan di pundak para bapak ini, bukan. Karena bapak-bapak ini walaupun diberi panjang umur, fisiknya sudah menurun. Jadi penerus pembangun bangsa ini untuk bisa menjawab tantangan umat dan bangsa adalah di pundak kalian. Bukan di pundak bangsa lain. Tidak tepat kalau Habib Lutfi membanggakan orang Malaysia, maaf menyebut salah satu negara, tapi bukan berarti memojokkan. Saya membanggakan orang Brunei, muda-mudi Brunei, Sarawak, Kedah atau Sabah, mustahil. Yang kita banggakan, yang kita dambakan, yang kita harapkan adalah kalian. Bukan bangsa lain, bangsa sendiri. Maka pertanyaannya sangat besar sekali. Mampukah kalian menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini? Kenalilah Indonesia. Jangan mengerti Indonesia, tapi kenal Indonesia yang keras. Indonesia. Itu dong. Kalau kalian nyebut dengan kebanggaan nama Indonesia, menambah nilai wibawa. Tapi kalau kalian tidak bangga menyebut nama Indonesia, berarti kalian mengurangi kewibawaan nama Indonesia. Loh itu. Rasulullah setiap menyatakan kebangsaannya, apa sabda Nabi? Hubbul Arab salasun, kecintaan kepada dunia Arab 3 perkara. Tegas Rasulullah, li anil Arabi, karena saya adalah bangsa Arab. Supaya apa? Ditiru oleh bangsa-bangsa lain, khususnya yang ada umat Islam. Maka ketika kita selaku bukan sebagai, loh ini bahasanya tipis ya, sebagai bangsa Indonesia, kalimat sebagai itu terkadang wong main ketoprak jadi bupati ning ketoprak. Sebagai bupati siapa? Ya bupati ini si A.
Tapi setelah tutup kelir, ya sudah ceritanya selesai, sebagai bupati ya mundur. Yang tepat gimana? Selaku. Ning dhuwur karo ning ngisor ku padha. Ning luar negeri, ning dalam negeri tetap sama. Selaku bangsa Indonesia. Harusnya gitu. Tegas. Ini melentur. Sedangkan Kanjeng Nabi tegas menyatakan. Apa dikira pelajaran tentang cinta tanah air itu tidak pelajaran agama? Nanti dulu. Belum saya kupas ini. Ini hanya pemanas saja. Ya. Jadi kita ambil tadi, menyebut nama bangsanya tepat. Seperti kalian tadi bareng-bareng melagukan Indonesia Raya, tidak? Benar? Pertanyaan saya simpel. Dalam lagu atau dalam seremonial? Lagu. Kasihan. Berarti kalian mengaku bangsa Indonesia dalam lagu. Nah. Oh enggak Pak, dalam seremonial. Oh jadi seremonial saja kita mengaku bangsa Indo. Padahal dalam lagu Indonesia ada ikrar, pernyataan. Jangan pungkiri pernyataan itu. Walaupun dalam lagu dan dijadikan lagu kebangsaan. Apa ikrarnya? Indonesia, tanah airku. Pura-pura atau bohong? Atau sungguhan? Pura-pura atau sungguhan? Lempem kalian. Udah itu. Sungguhan, bukan pura-pura. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ning Amerika, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ning Timur Tengah, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ning India, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ning Jepang, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Tidak melentur. Nah kalau sudah kena penyakit melentur, apa yang terjadi? Saya pernah kalau di Malaysia, maaf, enggak nyinggung dah. Dijajah Inggris, adik-adikku yang kucintai. Paling berapa? Atau 200 tahun lah, atau 150 tahun. Di Indonesia 350 tahun dijajah Belanda. Apa perbedaannya? Indonesia merdeka bukan hadiah. Kalau tidak percaya tanya sama Pak Dan Ramil itu Pak Polsek tuh. Betul nggak Pak? Indonesia merdeka bukan hadiah tapi berdarah. Lah itu. Ada yang hadiah. Nah ketika kita naik taksi di satu negara tersebut, padahal Melayu bahasanya, malah tanyanya sama kita bahasa Inggris. What you come from? Lu, oh, iki PSE podo ae karo aku. Ini kok tanya bahasa Inggris sih? Saya jawab Indonesia. Loh, apa ndak bisa bahasa Melayu sampean? Oh bisa. Oh ya wis bisa baik. Udahlah. Akhirnya saya kagum.
sulit untuk bisa mengajak bahasa Melayu tapi bahasa Inggrisnya lancar-lancar. Padahal saya pikir lah ya paling dhuwur 150 tahun dijajah umpamane karo negara liya ning wis kelangan basa. Lah Indonesia 350 tahun luru wong Jawa wong Indonesia sing bisa bahasa Belanda kena diitung kehariane masih tetap dengan kecintaan bahasa kita. Luar biasa karakter Indonesia. Loh, coba ini ono Arab keturunan Arab jalan-jalan esok baca tasbih subhanallah subhanallah olahraga pagi zaman Belanda. Tengkono no Belanda uknum intuitri bukan 1 2 3 tapi bahasa Belanda intuitri itu bahasa sana. Liwat karo nyambil mengucapkan selamat pagi tuan. Jawab si keturunan Arab itu tadi apa jawabnya? Selamat terus. Iki Londone bingung muter akhirnya. Verdomseh, Ike kasih kehormatan sampai tidak mau menerima malah menjawab selamat terus. Kok dhisik sampean selamat esok siang mati kowe milih ndi? Aku milih selamat terus. Wah selamat pagi siang mati bubar. Selamat siang sore mati ora weruh. Milih selamat terus. Makanya penak jawab salamu ala bar rampung ngono niku. Itu. Jadi karakter bangsa kita itu luar biasa. Kembali kepada terima kasih. Sejauh mana kita terima kasih kepada para leluhur? Aduh Beb, kejauhan Beb. Kenapa? Itu terlalu tinggi. Terima kasih kita kepada Bapak Jenderal Sudirman, Bapak Surip Cipto Yudodiharjo, Bapak pejuang Pak Bambang, Pak Soekarno, dan penerus-penerus bangsa ini. Terlalu tinggi. Sejauh mana kalian mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang menyekolahkan kalian? Maaf. Pagi sudah bangun, cari moni uang. Untuk siapa? Untuk kalian. Apakah kalian pernah tiap habis sholat 5 waktu, ya Allah, saya mohon kepadamu kedua orang tuaku pun dikasih panjang umur ya Allah. Mugi dipun paringi sehat walafiat, diparingi gampang luru-lurune, mugi-mugi pandu-tandurane panene sae. Napa malih sakniki musim hujan kok kirang jauh. Masya Allah, ya Allah Gusti, ampun ngantos tiang sepuh kula kalih diambil sebelum saya membahagiakan kedua orang tua. Tekan ngendi dongane wong tua? Coba. Kula tak takon, sejauh mana sampean kira-kira yang tiang sepuh? Ada ibu-ibu di sini? Ada. Saya menceritakan ibu-ibu yang tidak mampu. Bukan yang ada pembantunya. Yang ada pembantunya saya tidak tanya. Ibu kita itu kalau malam mana sudah repot. Sedang tunggu mau tidur sudah Masya Allah ingin tidur luar biasa. Baru les. Adik yang paling kecil minta susu botol sambil ngantuk. Lu jangan tertawa, nanti kalian akan merasakan. Di sini rupanya kalau ada kiai biasa sweet gitu. Biasa enggak? Atau biasa haha gitu biasa? Itu karakter Anda jelek kalau begitu. Asal sudah kebiasaan. Pak Habib Lutfi itu kalian mau marah silahkan, tidak silahkan. Paling anti. Berarti kalian sudah tidak terbiasa menghormati kiai.
menghormati ulama, karena kebiasaan Anda menanggapi tidak serius. Mana mungkin kalian akan menjadi anak yang baik ke depan? Sudah keterbiasaan. Itu penyakit. Sudah biasa terlatih demikian, akhirnya di pengajian tempat yang baik pun ya demikian. Saya kritik itu supaya kalian baik. Makanya jangan dipanggil Habib Lutfi lagi, keras kalau Habib Lutfi, galak terang-terangan. Sebab saya mengharapkan kalian baik untuk bisa meneruskan perjuangan bangsa ini. Sejauh mana kalian bisa mengisi kemerdekaan? Semuanya ini saya mau tanya, sejauh mana kita andil mengisi kemerdekaan ini kalau tipenya model begini? Jawab. Kebiasaan saling. Kalau sungkan ngantuk, nanti selesai baru bangunkan. Saya tanya, sejauh mana kalian mendoakan kedua orang tua kalian? Mana malamnya sudah capek, belum popok adik-adik kita numpuk, mana mengurus kita berangkat sekolah. Sangunya terkadang dapat uang 25.000 rupiah, bapak sudah berangkat, ini gimana, mau sarapan gimana? Jasanya ibu memberikan sarapan dan sebagainya. Itu diantaranya. Setelah itu mencuci popok-popoknya adik-adik kita, selesai baru ibu sarapan. Tengah-tengah sarapan adik kita yang paling kecil berak. Lihat kan, menahan baunya. Enak saja sang ibu makan sarapan, sebelum selesai sudah mencuci tangannya, menceboki adik itu. Kalian sampai ke situ atau tidak? Ini calon ibu-ibu tuh. Kok tidak jijik ibu kita habis makan? Pikir itu kalian. Itu satu contoh. Udah bersih, baru pakai sabun, meneruskan makannya lagi. Hebatnya kaum ibu, begitu hebatnya terhadap anak-anaknya. Lalu kalian yang dibesarkan hanya bisa menggoda kepada orang tua. Kakak adik tidak kompak, kakak adik bentrok, tidak rukun, mudah terpicu satu keluarga. Kapan kita membahagiakan orang tua sebelum orang tua kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab. Nanti kalau kalian sudah bisa bekerja, dapat penghasilan sedikit, coba kalau kita makan enak, ingat sama kedua orang tua kita tidak? Ingat. Berarti durung lakoni. Coba kita belikan apa orang tua kita, kesenangan kita apa, ibu ini apa? Dibungkuskan, dihadiahkan ke ibu, ke bapak. Ya Allah, itu senangnya kedua orang tua kayak apa? Padahal sudah makan. Orang tua kita apa? Kowe kok urung sepiro wis iso eling karo wong tua semono le. Muga-muga kowe le jembar rezekine dan dungane wong tua merketek tidak imbang dengan bentuknya satu bungkus nasi atau mie. Tidak bisa dinilai doanya orang tua. Coba kita menjalin keukhuwahan, kekompakan kakak adik.
Mumpung orang tua belum di kuburan. Nanti kalau orang tua kita sudah di kuburan, melihat anak-anaknya apa? Pecah belah urusan waris. Terkadang kakak adik sampai ke pengadilan. Jerit yang di dalam kuburan, yang mencarikan rezeki untuk anak-anaknya. Malu rasanya. Pikir itu. Itu baru ke orang tua. Bagaimana kepada para tokoh bangsa ini yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Malam di rumah tidak tenang, takut dikepung Belanda dan lain sebagainya. Kalau malam podo ndelik, sehingga bisa berjuang merebut kembali tegaknya Sangsaka Merah Putih. Apakah kita melihat Sangsaka Merah Putih itu mitos atau kultus? Haram katanya. Kok enak temen nyebut kita ini haram, apa sih ngerti tauhid itu, ngerti kue tok apa priye? Kalau masalah urusan mitos, urusan syirik, tidak usah jauh-jauh. Kuburan jadi sasaran, terlambat. Minum obat. Aku nek ora dombe obat ki ya ora waras. La ilaha illallah. Ini. Aku nek ora mangan mati. Ini termasuk. Pakaian pun bisa membawa kesyirikan. Dikira apa? Saya kalau datang di sini tidak pakaian kehormatan begini putih-putih, orang tidak tahu itu Habib Lutfi. Berarti kehormatan kita ditujukan dicantolnya sama pakaian syirik itu. Dikira tidak. Saya datang kalau tidak pakai mobil top tidak bakal dihormati, berarti kehormatan kita dari kendaraan syirik. Kalau kita mempunyai i'tikad yang kita diberi kehormatan itu karena kendaraan. Jadi jangan sembarangan masalah syirik itu gampang diculke. Dikira apa? Saben hari ini kita kalau tidak hati-hati, iman kita tidak terjaga, benturan dengan kesyirikan. Oh, kalau tidak ikhtiar mati, kalau tidak ikhtiar tidak dapat apa-apa. Jadi ikhtiar itu Tuhan kalian apa? Hati-hati. Sepele kelihatan tipis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Apa dikira Ka'bah itu lebih mulia daripada baginda Nabi? Tidak. Karena yang mengislamkan kami adalah baginda Nabi SAW. Bukan Ka'bah yang dakwah. Bukan Ka'bah yang mengislamkan kita, tapi Rasulullah SAW afdalil khalqi alal itlaq. Itu diantaranya. Maka ketika melihat kita merah putih, kita menghormat bukan menyembah. Rasulullah saja menghargai, mencium Hajar Aswad. Sampai sekarang kalau kita haji berebut untuk mencium Hajar Aswad, karena Rasulullah pernah mencium Hajar. Benda tidak itu Hajar Aswad? Benda. Batu tidak? Apa ilah Rasulullah goblok? Satu contoh. Saya tarik ke Al-Quran lebih jauh. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi dan Rasul. Beliau punya burung namanya hudhud. Kalau di Jawa disebut pelatuk bawang. Pelatuk bawang. Beliau mencari, kemana ini 2 hari tidak nampak si pelatuk bawang hudhud. Hadir. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Kamu dari mana?
saya cari dua hari. Kalau enggak saya potong kalian. Enggak, saya baru dari negeri Sabah. Quran ini. Ya, Quran bukan? Dari negeri Sabah. Di situ ada putri Belgis, seorang wanita ratunya cantik, tapi sayangnya masih belum beriman. Oh begitu ya Hudhud atau ya Pratok Bawang. Iya ya Rasulullah. Kamu bisa enggak ngantarkan surat saya? Yang disuruh burung. Kirimin Nabi Sulaiman. Diterima oleh putri Belgis untuk diajak beriman. Ditolak oleh putri Belgis. Saya sanggup di bawah bendera Nabi Sulaiman, Keraton Sulaiman, tapi kalau untuk beriman saya belum siap. Saya siap membayar upeti. Isinya surat balasannya putri Belgis. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman menyembarakan. Hai jin, dari kalian siapa yang mampu? Tidak satu jin pun yang mampu. Kamu sanggupnya panjenengan berdiri sebelum duduk, sudah saya pindah keratonnya, kata si Ifrit. Terlalu lama. Akhirnya patih dari Nabi Allah Sulaiman, minal ulama, minal aulia. Saya sanggup. Panjenengan memejamkan mata sebelum terbuka, sudah saya pindah itu keratonnya. Silahkan, betul dibuktikan seorang oleh waliullah Asib bin Barahiyah. Yang saya kagum cuma satu sebetulnya. Nabi Sulaiman kok percaya karo wali ngono lho. Padahal mukjizatnya lebih tinggi. Karomah itu belum apa-apa dibanding mukjizat. Tapi kok percaya Nabi Sulaiman karo wali, percaya karo karomah. Yang kedua lagi percaya dengan burung sing ora ana akale. Ning ana buktine. Lah itulah Nabi Allah Sulaiman. Apa awake dhewe iki ngungkuli Nabi Sulaiman kabeh? Lah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini satu contoh dalam Al-Qur'an. Oh itu maulud Nabi tidak ada dalilnya. Mocone genah apa ora ning Quran. Apa diantaranya? Maulud Nabi Musa. Diceritakan lahirnya sampai dihanyutkan di sungai Nil. Sampai anehnya si Fir'aun yang mimpi mendapat alamat kelak kerajaannya akan dihancurkan oleh seseorang. Sampai dia tanya kepada dukun-dukunnya pada waktu itu. Pernyataan ahli peramal pada waktu itu menyatakan benar itu mimpi akan lahir demikian. Lu kok percaya? Ning iki dilebokke ning Quran. Ceritanya Fir'aun betul kejadian. Sing ngimpi belum muslim, belum mukmin. Tapi tercantum dalam Al-Quran. Mau dikatakan ini yang ngimpi bukan muslim, nyatanya tercantum dalam Al-Quran. Mau tidak percaya tercantum di Al-Quran. Mau percaya bagaimana? Ini si Fir'aun. Tapi kenyataan lahirlah Nabi Allah Musa. Anehnya larinya si bayi tersebut dalam peti malah ya di tempat orang yang paling ketakutan kelahiran anak tersebut. Maulud Musa. Yang kedua maulud siapa? Isa alaihissalam. Siti Maryam didatangi oleh malaikat Jibril, membawa ruh, ditiupkan. Kata Siti Maryam, saya belum pernah bergaul dengan seseorang lelaki. Dijawab Allah Ta'ala Maha Kuasa, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jangan takut kalian. Itu satu.
Lahirlah seorang lelaki namanya Isa. Maulud Nabi Isa. Quran bukan? Kelahiran Nabi Yahya. Ibunya sudah monofos. Sudah tidak haid. Disuruh puasa karena ingin mempunyai anak. Nabi Zakaria disuruh puasa 3 hari tidak boleh berbicara. Akhirnya hamil, lahirlah seorang lelaki diberi nama Yahya, Nabi Yahya utusan Allah. Maulud Nabi Saya tanya, apakah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya lebih utama dari baginda Nabi SAW karena mauludnya tidak tertera di dalam Al-Quran? Kalau Nabi Muhammad yang tertera adalah Nabi Isa Musa. Tidak. Rasulullah adalah lebih utama afdhalil khalqi alal itlaq. Tapi bagaimana cara ngembosi kepada baginda Nabi SAW, dihembuskan ibu bapaknya baginda Nabi SAW belum iman, matinya belum iman. Ini dihembuskan. Saya jawab, semoga saja kalau Anda hidup di zaman baginda Nabi dan di zaman ibu Nabi, coba ajarilah cara syahadatnya ibunya Rasulullah dan bapaknya Rasulullah. Bagaimana cara syahadatnya? Rasulullah belum lahir, bapaknya Rasulullah sudah meninggal. Yang kedua, Siti Aminah wafat, Nabi kita umur masih 6 tahun, belum bi'tsah, belum diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Bagaimana cara syahadatnya coba? Mungkin Anda lebih pandai orang yang mengatakan demikian. Coba tolong ajarono itu cara syahadatnya piye. Apakah Siti Maryam, ibu Nabi Isa, Nabi Isa anak Siti Maryam, hal afdal min Muhammad karena ibunya Siti Maryam mukminah? Dan apakah Nabi Yahya lebih utama karena bapaknya Rasul, ibunya mukminah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Allah Sulaiman bapaknya Rasul, Nabi Sulaiman nabi dan Rasul? Apakah Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman lebih utama dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Tetap baginda Nabi afdhalil khalqi alal itlaq. Nah ini. Kembali lagi, jadi kita hormat itu tidak apa-apa. Kalau menyembah itu yang tidak benar. Apalagi kita pada merah putih. Kelihatannya memang merah putih. Kelihatannya apa? Merah putih. Tapi di dalamnya, saya beri contoh yang real saja. Ada daun kumis kucing. Ada lain pohon-pohonan yang untuk obat-obatan seperti daun meniran. Apa di dalam daun meniran itu ada tulisannya, siapa orang yang ingin kencingnya lancar, rebus saya. Ada enggak? Kalau kumis kucing barang siapa kena penyakit ginjal atau batu ginjal, rebus saya, airnya minum, insya Allah pecah batunya. Ada tulisannya enggak? Merah putih sama. Tidak ada tulisannya maksudnya. Tapi ada apa di dalam merah putih? Ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Apabila merah putih itu semakin rubuh, berarti kita ikut rubuh. Jangan main-main. Tanya itu Pak Polisi sama Pak Ramil, kalau perang benderanya direbut, kalah tidak? Kalah. Kalau kalah berarti kehormatan kita jatuh tidak? Jatuh. Anda senang? Anda senang? Saya bertanya, saya lantang terang-terangan bertanya kepada kalian. Jawab yang benar tapi yang tegak. Saya tidak perlu jawaban kalian. Tidak perlu. Tidak ada faedahnya untuk saya. Dengarkan baik-baik.
Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Orang usah jawab tidak. Buktikan kalau tidak. Percuma kalian menjawab tidak. Gelut tawuran tetap. Buktikan kalau tidak. Tunjukkan kalau kita tidak rela. Jalin kesatuan persatuan. Dinamika adalah indah. Sekarang melentur pengertian-pengertian yang demikian. Sejarah sudah banyak tersunati, mana sejarah Diponegoro, Ki Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, dan lain sebagainya. Padahal menjaga tanah air adalah kewajiban kita semuanya, karena tanah air ini bagian daripada tanah-tanah yang diberikan kepada suku bangsa yang ada di dunia ini. Tanah ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada bangsa Indo. Wajib menjaga tidak? Disinilah letak hubul waton minal itu diantaranya. Jadi kalau kalian menjaga tanah air ini, berarti kita mentaati perintahnya Allah Ta'ala untuk menjaga pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Tunjukkan terima kasih kita kepada Jalla wa'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan sekadar memiliki, tapi handar beni, menjaga, memelihara, dan lain sebagainya. Terakhir, karena waktunya sudah terlalu, jam 12 sampai jam 12 kurang seperempat. Besok saya harus di UIN, perguruan tinggi di Malang, Surabaya, bertemu dengan beberapa rektor dan dekan-dekan di Malang, Surabaya. Jadi waktunya sangat kejar-kejaran. Ya sama. Ya. Apa di antaranya? Arep ngomong dewe lali dewe. Apa itu? Jadi kembali lagi kecintaan kita kepada tanah air ini. Satu wajib tadi, apakah kita akan menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau? Itu saja. Mari kita kembali kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat turun, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi, idza ahbabtallah, selagi kalian mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mentaati mengikuti torekotnya dan sunnahnya. Kalau orang mengikuti torekot dan sunnahnya dasarnya cinta, tidak mikir upah. Nah, ini boleh tertawa kalian nanti ini. Saya Habib Lutfi masih muda dulu, masih waktu zaman pacaran. Lu gak tertawa? Itu kalau mau wakuncar wajib kunjung pacar, itu ngelewati kuburan. Tidak peduli itu kuburan mau singit mau apa, tak bengek, tidak ada setan makan orang. Langsung saja dipanggil oleh pacar saya tengah malam gara-gara bapaknya sakit. Wah, bangga luar biasa. Tidak merasa capek sampai nganterkan ke rumah sakit. Seneng isinya, padahal rugi tenaga, malam waktunya tidur, apalagi sampai mengeluarkan uang. Kok asik saja, karena apa? Cinta. Itu hebatnya. Tapi kalau tidak cinta, ya rasa-rasen. Asal aku ora di duit sih mbak, lah undangnya becak konyong sing bayari po. Oh gelem mangkat, karena tidak cinta. Kalau cinta lain, itu beda nih.
menjalankan perintahnya Allah Ta'ala, derek sunai kanjeng Nabi, torekote kanjeng Nabi, dasare cinta, tidak mikir pahala. Inginnya cuma satu, cinta saya diterima. Itu saja. Mau amalah kita diterima, mau diberi pahala atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Itu begitu jauhnya orang mahabbah. Tapi hadis ini Rasulullah bersabda di tengah-tengahnya apa? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Hadis ini oleh oknum dibalik maknanya. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Bagaimana cara ngerogoti umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, menjauhkan umat tersebut jauh dari para nabinya. Ada yang satu kikis habis dengan alasan syiriknya. Peninggalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diratakan dengan alasan syirik. Orang agama lain bisa percaya dengan tokoh agamanya, bertanya, wahai Sang Buddha, tunjukkanlah tinggalan Sang Buddha untuk kekuatan keyakinan kami. Para ketua agamanya bisa menunjukkan, bangga umatnya karena ada bukti situ-situ sejarah. Ketika bertanya kepada Hindu, tokoh Hindu pun bisa menerangkan, loh ini tinggalan Trimurti dan lain sebagainya, sampai Rama dan Sinta. Bisa membuktikan di mana gunung candinya di antara gunung Himalaya yang sudah 5.000 tahun candi Sinta dan Rama dan Sinta. Ketika umat Nasrani tanya, mana buktinya tempat kelahiran Isa? Ada buktinya. Di mana tempat memandikannya pada waktu kecilnya. Dan buah, namanya buah tin, sampai sekarang dekat Libanon perbatasan masih terpelihara baik. Bagi penganutnya bangga. Tapi ketika umat Islam bertanya, Yai, lah tempat kelahiran Kanjeng Nabi ini kutan pundi? Lah ya mbah ning Madinah tok iki mau, saiki wis dadi toko. Wis dadi ana maneh dadi perpustakaan. Lah ndek mbek pundi? Mau deket haram. La ilaha illallah. Sampai tinggalan-tinggalan para sahabatnya keluarga Nabi roto, enggak ada bukti. Yang saya khawatirkan generasi yang akan datang umat Islam, mana situs-situs peninggalan sejarah Islam. Bisa-bisa kalau imannya tidak kuat menganggap apa? Fiktif, cerita itu dongeng. Percaya atau tidak terserah. Lama-lama bisa masuk ke Indonesia. Sejarah Wali Sembilan dicap karena tidak terlepas beliau keturunannya Sayyidina Ali, Syiah. Senjata paling ampuh kalimat Syiah untuk memberantas para habaib. Supaya orang itu anti kepada habaib, dan bagaimana bisa memisahkan antar Nahdlatul Ulama dengan para habaib, setelah bisa dibenturkan antar habaib dengan habaib yang sunnah dengan ahli sunnah wal jamaah, tinggal sunnah wal jamaahnya, habaibnya dibenturkan dengan Nahdlatul Ulama. Tapi sing kaitane karo Kanjeng Nabi bungkam 1000 bahasa. Maaf saja, kaulo muda harus tahu ini. Nah ini pecah. Mengko nek kuburan Wali Songo ora eneng, kuburan para aulia dikikis dengan alasan syirik, ujung-ujungnya pahlawan Indonesia lama-lama tidak dikenal. Siapa Pak Karno, siapa Bung Hatta, siapa Gus Dur, siapa Jenderal Sudirman, siapa dan siapa Tengku Umar, Cek Ditiru, Cut Nyadin, Ibu Kartini, sampai Imam Bonjol, sampai Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, Pangeran Antasari, Samsudin Makassari,
Muhammad Yusuf Makassari, Pangeran Sultan Adam Banjarmasin, dan Pangeran Syarif di Banjarmasin. Akeh wis ora kenal. Kalau ini sudah dikenal, Indonesia kaya tumpeng, tinggal dibagi piro. Bahayanya di sini. Hati-hati, santai kalian. Yang kita bisa berpikir itu Pak Dan Ramil sama Pak Barposek paling tidak pikirannya judek, takut NKRI ini goyah. Karena apa? Melenturnya nasionalisme. Makanya saya sering bertanya, dengungkan itu. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab itu dengan perilaku kalau kita tidak rela. Tumbuhkan itu. Nah inilah. Lama-lama akhir-akhir orang tidak mengenal sejarah kebangsaan. Bagaimana perjuangan republik ini. Anak-anak kita akan mengatakan apa? Dia dijajah London, orang Indonesia dongeng. Nah inilah. Bahayanya kalau sudah terjadi yang demikian. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka oknum-oknum tersebut membalikkan makna. Begitu kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama, jauhkan umat ini percayanya kepada para nabinya, para rasulnya. Nanti baru umat Islam khususnya umat beragama bisa dihancurkan. Kalau sudah tekanan politik Indonesia masih jaya, tekanan ekonomi Indonesia masih jaya, kemarau panjang begini hebatnya, beras mahal, kita masih kuat, kita masih tahan. Satu-satunya untuk menghancurkan Indonesia cuma satu, benturkan antar umat beragama. Ini paling berbahaya. Sadarilah kalian ini, jangan mudah terpancing. Camkan itu nanti. Kalau sudah tidak mampu digencet, nanti apa? Indonesia masih tahan lapar. Benturkan antar umat beragama. Ini yang paling berbahaya nantinya untuk mecah Indo. Makanya kalau kita sudah mengetahui yang demikian, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Lah nek wis muni imane digrogoti, kecintaane melentur, akhirnya imannya goyah. Begitu juga kecintaan kita, bila mana oknum tersebut menafsirkannya, nek ngono nek arep ngancurake umat, ya jauhkan kepercayaan umatnya kepada nabinya. Jauhkan kalau mau ngancurkan negara ini dan bangsa ini, jauhkan generasi muda ini. Khususnya umumnya pada bangsa ini, kepercayaannya kepada TNI-nya, kepercayaannya kepada Polri-nya, kepercayaannya kepada pemerintahannya. Lenturkan kepercayaannya kepada para tokoh dan para ulamanya. Kalau sudah melentur begini, bangsa mudah dihancurkan. Tinggal Indonesia dibagi 6 apa dibagi 9. Itu saja. Itu. Maka dari itu, kalau kalian sudah mengerti hal yang demikian itu, tolong, sekali lagi tolong, rapatkan jajaran kalian, rapatkan barisan kita, rapatkan kita bersama-sama. Jangan memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada manusia, oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. NKRI harga, NKRI harga, NKRI harga. Cinta bangsa dan tanah air bukan bahasa. Tekankan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah Gusti, kula nyuwun jembar pangapura panjenengan,
rahmat panjenengan mugi negara kita, bangsa kita dipun jaga dening panjenengan ya Allah, keutuhanipun keget diparingi tambah kekuatanipun anggen ngayomi umat, anggen ngayomi bangsa hingga kita bisa meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tebihaken kita sedaya ya Allah saking Poncobaya lan Cocoba. Jadikanlah generasi pemuda-pemuda kita yang tidak memalukan dan mengecewakan para tokoh-tokoh kita yang sudah di alam baka. Jadikanlah orang-orang yang mengerti terima kasih sehingga bisa mengisi apa yang telah ditinggalkan oleh para beliau, mengisi kemerdekaan, ikut andil mengisi kemerdekaan sehingga bisa melahirkan intelektual ilmuwan yang sangat berguna di dalam dunia fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe. Kanggo sepo mengko sore kene tak critani, kanggo sepo mengko sore. Keindahan bumi pertiwi terhias untayan mutiara. Keindahan bumi pertiwi terhias untayan mutiara.
dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Indonesia, tetap cinta